minta penjelasannya kenapa dia jawabannya B. Oke, sekarang kita coba yang number 3. Who wants to try? Yang nomor 3 halaman 5.39. Oh, we have a music. Oke, nomor 3 siapa yang mau baca, kemudian coba dijawab. Oke, kalau tidak ada, Mbak Tri Ayu Puji Astuti. Number 3. Okay, thank you. A. Oke, jawabannya tadi katanya A. Kita lihat dulu ya untuk nomor 3 ini, walaupun memang kita prediksi saja, tapi kita harus pastiin dulu apa sih inti daripada paragrafnya gitu. Columbus made 4 voyages to the west between Columbus membuat apa ya, kalau kita artikan ini bisa kapal 4 voyages ya, seperti trip gitu, menggunakan kapal to the west, ke arah barat selama tahun 1492 dan 1504 in his vain search for a sea route to Asia. Jadi dia ini ada keinginan untuk mencari rute, kan dulu kan kalau misalnya zaman dulu kan perdagangan kita kan via laut begitu, jadi dia mau mencari rute ke Asia. The mystery of why he failed to find it haunted him and filled him with sadness. Jadi maksudnya dia sudah mencoba berulang kali gitu untuk menemukan jalan ke Asia, rute ke Asia, tapi nggak ditemukan. Jadi misterinya kenapa dia bisa gagal itu menghantuinya gitu, dan dia membuat dia sedih. Nah, kita lihat berarti intinya dia adalah perjalanan dia begitu ya, menemukan rute ke Asia itu. Kalau A, nah kalau A, wherever he went, to Cuba, Puerto Rico, Jamaica, South America, it was always the same story. Nah, katanya ke negara-negara ini pun katanya tetap sama aja. Apanya yang sama? Mungkin dia tetap failed. Nah, kalau bagian B, at times Columbus became reconciled to the truth that this new land was not China, not Japan, not the Spice Island. Nah, kalau yang kedua ini, pada saat Columbus merasa ragu dengan kebenaran bahwa land yang baru ini, emang di atas ada ngomongin land yang baru nggak? New land? Tidak ada. Oke, dari situ kita bisa prediksi bahwa memang jawaban B tidak tepat, otomatis jawabannya A. Bisa? What do you think? Sepertinya mulai luntur. Enggak lah ya. Nah, itulah dia untuk prediksi dari paragraf. Jadi intinya kita mencari paragraf yang sesuai, yang berkesinambungan dengan paragraf sebelumnya. Jadi kita memberikan prediksi. Oke, I think that's all about predicting. Tentang predicting itu saja yang paling basic teorinya, dan selebihnya practice. Please keep practicing. Karena kalau misalnya kita practice pada saat online begini, pasti kita waktunya kurang begitu. Jadi Miss hanya ambil beberapa contoh yang untuk kita diskusikan, tapi selebihnya please, if you do have time, you can try by yourself, and if you found question,
we can discuss again. Okay, setelah ini kita I give you break 5 minutes. Kita break dulu sekitar 5 menit, kemudian kita lanjut dengan modul 6. Tentang ini gampang ya, jadi tidak terlalu menguras energi dan pikiran. Synonym, antonym, and hyphonym, and also English affixes. Ini juga mengulang tapi dengan tingkat yang lebih sulit dari sebelumnya. Okay, 5 minutes for break. Alright, kita lanjutkan lagi. Gimana, belum pada ngantuk kan ya? Atau sudah lemes? Ngantuk ya? Bagaimana kalau tidur? Bagaimana kalau kita tidur saja? Oke, sedikit lagi ya kalau begitu. Yes, untuk chapter 6 ini synonym, antonym, hyphonym, and English affixes. Dari 4 istilah ini yang mana yang masih asing? Atau semuanya sudah umum dan gampang aja gitu, yang mana? What about kalau synonym sudah tahu lah ya, synonym itu persamaan, kalau antonym kebalikannya, lawan kata. What about hyphonym? Masih ingat nggak sisa-sisa zaman dulu? Pengelompokan kata, hyphonym. Jadi pengelompokan kata ada kata-kata umum, ada kata-kata khusus gitu ya. Mana yang lebih luas cakupannya, umum atau khusus? Umum, bagus sekali. Contohnya kata bunga, flower. Nah itu adalah saya bunga nih, umum atau khusus? Umum, karena bunga itu bisa kita kelompokkan lagi, bunga apa? Iya, banyak jenisnya. Nah itulah
yang kita namakan dengan hyphonym, pengelompokan kata. Gimana dengan English affixes? Affix, imbuhan, bener sekali, great. Jadi imbuhan itu kalau misalnya kita ingat dulu pelajaran di bahasa Indonesia juga ada ya, ada awalan, kemudian akhiran, tapi sebelum akhiran ada sisipan. Iya, awalan, sisipan, sama akhiran. Nah, itulah imbuhan, kita katakan dengan imbuhan, affix. Oke, kita kembali dulu ke mengulang sedikit untuk ini ya, memantapkan pengetahuan kita lebih ke kosakata deh ini, karena untuk sinonim kita sudah pada mengerti itu bagaimana persamaan kata. Nah, kita untuk enrich your vocabulary knowledge aja, untuk mengembangkan kosakatanya kita. Ada kata-kata di sebelah kiri, ada 8. Match the words with the synonym. Jadi di sebelah kanannya itu adalah kata-kata lain yang artinya sama gitu, tapi dicari yang mana yang sinonimnya kata yang mana begitu. Misalnya kata-kata start, dari start ini yang kata pertama start di sebelah kiri, sebelah kanan kan ada banyak tuh. Start itu artinya memulai. Nah, di sebelah kanan kita cari yang sama artinya dengan memulai. Apa itu? Begin, benar sekali. Sekarang slide kedua ya, begin. Yes, very good, artinya memulai. What about failed? Failed, I'm going to call you. Jadi ini one on one ya, Miss panggil namanya kemudian dijawab. Failed, Mbak Nurjana. Apa sinonim dari failed? Persamaan kata dari failed. Mbak Nurjana, are you there? Sepertinya tidak ya. Lanjut ke Mbak Ratna. Mbak Ratna. Waduh, beneran sudah pada tidur kayaknya ya. No one answer. What? Lemas? Kirain lemas. Oke, very good. Artinya masih ini ya, masih ada yang on. Ya, fail itu kan gagal. Jadi di sebelah kanan kata yang sinonimnya itu adalah lose, gagal. Makanya loser kan, orang yang kalah gitu, lose, L-O-S-E, lose. Kita bacanya lose. Jadi fail itu sinonimnya adalah lose. Untuk resent, Mbak Napia, resent. What is the synonym of resent? Recently. Ya, Mbak Napia, ada? Halo? Oke, mungkin sedang ada kegiatan lain. Mbak Yeni. Current. Oke, artinya apa? Sekarang? Oke, recent sama dengan current, artinya baru-baru ini, sekarang ini begitu. Oke, what about maybe, Mbak Dian? Oke. Oh ya, sorry, I forget. Mbak Desti.
Ya, maybe itu artinya mungkin. Persamaannya apa? Berarti kan dia belum yakin nih. Apa sih persamaannya? Argue itu berbicara, berdebat, berkomunikasi. Noticing gitu. Noticing itu memperhatikan. Yes, jadi maybe itu sinonimnya adalah perhaps, barangkali, kemungkinan gitu. Jadi belum yakin. Maybe I will not come tomorrow. Perhaps I will not come. Tapi belum yakin nih, mungkin, kemungkinan, barangkali gitu. Maybe itu pasangannya perhaps. What about reassure? Reassure? No, bukan. Reassure itu apa? Yes, betul. Tadi ada yang bilang guarantee. Jadi reassure itu menjamin, guarantee. Looking out. No. Looking out sinonimnya noticing. Kan tadi Miss bilang menjaga, memperhatikan, looking out. What about talk? Yes, betul sekali. Arguing, talk itu berbicara. Berarti argue itu berdebat-debat kan biasanya berbicara. Nah, terakhir sudah pasti kalau shows, displays. Yes, itu dia sinonimnya. Jadi, apa sih gunanya kita belajar sinonim? Jadi kalau misalnya kita bisa tahu lebih dari satu kata yang artinya sama, itu bisa memperluas wawasan kita terhadap bacaan gitu. Jadi kita nggak bingung lagi ini artinya apa gitu. Oke, kita lihat contoh lain di halaman 6.5. Saat latihan 1 dan 5 halaman 6.4, mulai 6.4 ya. Nah, itu ada elementary school letter, ada surat dari sekolah dasar SD. Nah, kata-kata yang digaris miring itu apa sinonimnya? Pilih dari 6.5. Itu kan ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai 8 dan masing-masing nomor ada 4 pilihan. Jadi misalnya nomor 1, recent. Tadi kata recent itu berarti yang terbaru. Nah, nomor 1, A, B, atau C, atau D? A, current. Karena kita tadi sudah tahu kalau recent itu terbaru, jadi sinonimnya adalah current. Oke. Nomor 2, maybe. Yes, perhaps. Nah, kira-kira begitulah seterusnya sampai ke nomor 8. Tadi yang sudah kita bahas, reassure, guarantee. What about number 8? Nice. Good. Okay. What about number 7? Opportunity. Artinya kesempatan. Setuju semua A? Setuju, chance gitu. Wah, berarti sudah gampang ya kalau untuk sinonim ini gampang yang udah bisa. Ya. Makanya ya ini tujuannya kita belajar biar menambah kosakata gitu loh Mbak. Tapi dari yang nomor 1 sampai 8 ini tadi kebanyakan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi gitu. Okay, do you need more example or we move to antonym? Perlu contoh lain atau kita lanjut ke antonym? Dilanjut saja ya, karena basically adalah tentang persamaan kata dan yaitu. Gimana Mbak Ayu? Aduh, nggak jelas Mbak, sorry. Diketik aja boleh ya. Di sini halaman 64 sampai 6 titik. Oke. Nah, ada untuk yang sinonim ini sebelum kita lanjut ke antonym, coba kita lihat 6.9.
Nah, ini sebenarnya basically adalah sama, kita mencari sinonim, tapi di sini dia dimasukin ke dalam kalimat. Oke, nah di 6.9 ini lihat nomor 1 misalnya expect. Expect itu adalah kata-kata yang harus kita cari dari kalimat itu, yang mana yang menjadi sinonimnya gitu. Expect itu artinya mengharapkan. Nah, jadi we are all very excited and are looking forward to the Olympic Games because they have never been held before in this country. Jadi yang persamaan kata dari expect, mengharapkan di atas yang mana dari kalimat itu? Kata-kata di dalam kalimat. Ya, looking forward. Mengharapkan, looking forward. Oke, number 2, Mbak Napia. Can you help to answer? Hurry, ada kata-kata hurry. Persamaannya di mana? Kata-kata apa yang dari kalimat itu? Oh, Mbak Ayu tadi bilang latihan 3 ya. Sebentar ya, kita coba dulu yang latihan 5 ini. Nanti kita bisa move. Mbak Napia bisa dengar nggak? No respon ya. Mbak Desti, number 2, hurry. Dari kalimat itu yang mana yang menjadi sinonimnya? Oke. Agak susah karena kata-katanya ya. Hurry itu artinya buru-buru. Jadi dari kalimat itu yang mana katanya itu artinya buru-buru juga. Apa? Oke, bagus sekali. Rushed out. Rushed out, makanya ada istilah misalnya I'm in hurry. Aku buru-buru loh, I'm in rush. Saya juga artinya itu adalah buru-buru juga, rush. Nah, yang terakhir, number 3, start. Gampang lah ya. Yang mana gampang ya? Nomor 3 apa? Tadi kan kita bilangnya begin, nggak ada kata-kata begin. So, set out. Yes, very good, set out. Jadi my sister will set out her journey to South Africa. Itu artinya adalah begin, set out. Oke, sekarang kita permintaan dari Jeng Ayu, pakai jeng ya. Kita balik dulu ke halaman 6.6, latihan 3. Di situ mencari sinonim dari kata yang bercetak miring dengan memilih. Jadi istilahnya kita ada vocabulary bank. Jadi kita ada daftar kata-kata. Jadi kita memasukkan mana yang paling sesuai. Sebenarnya sama ya, sama seperti yang tadi. The lady with the blank 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 sable coat lived in a luxurious hotel that faced the park. Jadi kata-kata sable coat ini yang mana yang sinonim dengan A sampai J. Akan ada 10 kan? Yang mana? Sama sebenarnya seperti itu. Yang 2 juga begitu, called for, memanggil. Yang mana di antara A, B, C, D, menjodohkan istilahnya Mbak, matching. Sable. Jawabannya H. What is the meaning of sable? Ada yang sudah cari nggak istilah sable ini?
Warna hitam, warna hitam, I think this is not about color. Bentar ya. Dia seperti berbulu gitu, seperti berbulu kan, apa sih jaket yang berbulu itu loh. Iya seperti, aha, jaket yang berbulu atau seperti wool ya, wool. Nah, dari persamaannya itu yang mana yang ada artinya sama dengan berbulu atau wool. Kalau yang won itu artinya memenangkan, Mbak, itu bentuk kedua dari win. Whole itu artinya apa? Kan keseluruhan, whole. Oke. Sable coat yang berbulu. Seharusnya sih ada pilihannya FUR, itu artinya adalah bulu juga, berbulu. FUR. Kalau whole ini itu artinya keseluruhan. Oke, yang paling nyambung dari semua pilihan A sampai J ini adalah pilihan D, hunt. Hunt coat. Jadi kalau nggak salah Miss pernah baca ini istilah idiom. Jadi kita nggak mengartikan hunt itu apa, coat itu apa. Jadi dia sudah menjadi idiom, adalah satu kata yang digabung mengartikan menghasilkan arti yang berbeda kalau diterjemahkan satu-satu gitu. Hunt coat. Istilahnya apa ya? Istilahnya ya. Istilah lain kalau misalnya idiom itu misalnya take care. Take itu menjaga, care itu memperhatikan. Berarti kan mungkin kita bisa mengartikan menjaga perhatian, kan nggak sesuai gitu, tapi kita bisa mengartikan take care itu seperti hati-hati, atau misalnya ya take care gitu, hati-hati ya, take care gitu. Jadi digabung dua kata dia menghasilkan arti yang berbeda gitu. Kalau Miss tidak salah ya, but I'm not sure, I will check later apakah ini memang idiom atau hunt itu ada arti lain yang ada hubungannya dengan jaket bulu begitu. Oke, tapi basically seperti itu ya Mbak Ayu. Kita diminta matching, menjodohkan pilihan yang nomor 1, 2, 3 ini dengan kata-kata yang sebelah kanan gitu. Misalnya nomor 2 deh, her caffers called for her every morning at 11. Called for her. Nah, called for ini mana? Mana yang menjadi sinonimnya? Yang A, convey. Convey itu menghasilkan. Kayaknya nggak nyambung juga. Gimana kalau looking? Looking itu bisa kita artikan looking for her every morning at 11, tapi nggak ada kata-kata for-nya. It's a really beautiful hunt. Called for her every morning at 11. Her camphor called for her every morning at 11. Oke, in my perception ini sepertinya adalah teksnya ini ya, mungkin pengarang bukunya ini mengambil teksnya ini dari kata-kata lama.
maksudnya kan bahasa Inggris kan berkembang ya, jadi ada Old English, ada juga yang New English gitu. Jadi kalau misalnya pernah lihat tuh film Romeo Juliet yang dahulu banget, dahulu kala, itu mereka menggunakan kata-kata bahasa Inggris yang sudah old fashioned gitu, mungkin begitu. Iya, seperti itu. Jadi mungkin bagi kita yang memang sudah hidup di masa modern, kita agak susah mencerna ini maksudnya apa ya, karena mungkin di kamus-kamus pun mereka sudah menghasilkan terjemahan yang modern gitu. Karena ya, to be honest, this is quite new for me. Ya, maksudnya nggak ada yang jawaban yang pasti banget gitu. Kita biasanya cuman kayaknya menghubungkan mungkin ini gitu dari mungkin yang pernah kita baca atau pernah kita dengar gitu. Okay, I will try to review this one untuk latihan 3 ini, dan nanti yang di Taipei kita bisa diskusikan lagi. Sekarang kita lanjut dulu ya. Mbak Ayu gimana, bisa? Kita lanjut ke antonym. Okay, thank you. Oh iya, Mbak Napia ternyata tadi ngomong ya. Miss nggak denger loh, nggak ada kedengeran. Okay. Sebelum kita ke antonym, ini ada trik untuk menentukan sinonim itu, tapi ini hanya sebagai referensi. Yang pertama sekali kita kenali dulu kelas katanya. Apakah kata-kata yang mau kita cari itu berbentuk noun, verb, adjective, atau adverb? Contohnya oppose. Oppose ini dia termasuk ke dalam kelas kata apa? Noun, verb, adjective, atau adverb. Noun itu kata benda, verb kata kerja, adjective sifat, adverb keterangan. Jadi oppose ini artinya melawan. Melawan itu kelas katanya apa ya? Bagus. Adjective. Melawan. Sama dengan membaca, menulis, memikirkan, itu semua adalah verb. Nah, kalau kita sudah tahu itu adalah verb, dari kalimat di bawahnya, but many people are still against nuclear power. They believe that the problem is not just the danger of an accident, dan and so on and so on. Nah, dari kata-kata yang digaris bawahin, yang mana yang sama kelas katanya, sama-sama verb? Yes. Believe. Oke, bagus. Against, believe. Ya, itu hanya 2 kan? Kita hanya punya 2 kata di sini, jadi kita terbantu. Jadi kita nggak perlu mikirin kata-kata yang lain, karena kelas kata yang sama dengan yang ditanyakan oppose tadi adalah 2. Nah, tadi kita sudah tahu oppose itu artinya melawan, sementara believe itu artinya mempercayai. Kalaupun kita nggak tahu arti against, sudah pasti kita pilih against, karena believe itu artinya mempercayai. Melawan dengan mempercayai bukan, nggak sinkron, dia bukan sinonim. Jadi jawabannya adalah against, melawan. Nah, kira-kira begitulah pengaplikasiannya dalam reading text. Kita kenali dulu apa sih ini kelas katanya gitu. Oke, untuk antonym basically just the same. Kita diminta untuk menjodohkan kata-kata, tapi kalau yang tadi persamaannya, ini lawan katanya. Iya, lawan katanya. Oke. Kalau ini sepertinya nggak susah ya. Coba biar gampang. Series especially changing. Oke, biar gampang ini kerja kelompok deh kalau gitu. 2 atau 3 mengerjakan 1 sampai 4, kemudian grup. Jadi kita ada 2 grup aja. Grup 1 mengerjakan 1 sampai 4, grup 2 mengerjakan 4 sampai 8. Grup 1 pilih sendiri. Oke, Miss. Oke, Miss pilihin aja. Kita di sini ada 6 orang ya, berarti 3-3 ya. Oke, yang satu kelompok Mbak Ratna, Mbak Nurjana, sama Mbak Napia. Selebihnya grup 2. Yang jawabannya benar semua, itu yang dapat poin ya.
kelompoknya yang dapat poin gitu, anggota-anggotanya. Silakan 5 minutes. Oke, finish. Grup 1, grup 2, mana yang sudah selesai? Let's discuss. Oke, kita lihat ya. Oke, SMS ya. Grup 1 sudah selesai. Grupnya Mbak Nurjana, Mbak Napia, sama Mbak Ratna. Oke, belum ya? Yes, please chat box seperti biasa. Di sini aja Mbak, kan beda dengan grup sebelah kan? Iya, per kelompok. Jadi perwakilan aja. Ya, Maimun.
Okay, great. I received the answers. Okay, Mbak Desti, please. Okay, grup pertama dulu ya. Nomor 1, serious. The antonym minor. Yang kedua, especially. Ordinarily. Yang ketiga, changing. Remaining. Yang keempat, safe, dangerous. Okay, serious. Okay, arti kata serious artinya serius. Kemudian lawan katanya minor. Minor. Okay, ordinarily. Ordinarily artinya apa? Oh sorry, especially. Khususnya. Berarti kalau ordinarily biasa. Kalau yang changing berubah, remaining remaining artinya berubah juga dong berarti. Yes, remaining. Yang dangerous bahaya, berarti itu dari safe. Safe. Okay. You got 4 scores. What about group 2? Make sure. The antonym is hesitate. Make sure artinya grup 2 yakin. Hesitate artinya ragu. Okay. More, less. Increased. Increase artinya bertambah atau naik begitu. Lowered, menurun. Head for. Head for artinya menuju gitu ya. Head for. Yes, bagus. Kalau leave, meninggalkan. Terulang katanya. Okay. Aduh, seri ya. Berarti harus perlu 1 kuis lagi dong ini untuk menentukan siapa yang menjadi juara di malam ini. Yes. Apa? Minor itu sebentar ya. Serious, minor. Okay. Mungkin kalau misalnya kita melihat arti kata minor itu kan tahu nggak arti kata minor? Kan lawan katanya adalah major. Minor itu kecil begitu, artinya tidak menyeluruh begitu. Sementara kalau serious mungkin detail. Serious dia adalah memperhatikan. Mungkin misalnya he look at me seriously, dia melihatku dengan serius, artinya fokus, detail begitu. Sementara kalau minor itu dia tidak terlalu detail atau tidak terlalu serius begitu. Itulah lawan katanya. Jadi serious itu sinonimnya bisa menjadi major, utama. Jadi kan sesuatu yang kita seriuskan kan biasanya itu sesuatu yang kita utamakan. Jadi kita serius itu sinonimnya adalah utama, major. Tapi kalau dia lawan kata, otomatis itu menjadi minor gitu. Misalnya gini deh, this is a serious problem in this case. Ini adalah problem yang serius, artinya berarti itu problemnya itu utama gitu, serius. Tapi kalau misalnya kita katakan this is minor, berarti itu nggak terlalu masalah. That's just fine gitu. It's a minor problem. That's okay. Gimana Mbak Yeni? Bisa? Okay. Alright, kita lanjut ke ini basically sama
Tutup yang kayak tadi sinonim juga, tapi sekarang ini diingat ini adalah lawan kata, antonimnya. Jadi kita lihat latihan 7 dan 8 sama saja ya, kita diminta untuk menentukan apa sih lawan katanya. Dreaded. Ayo kita kerjakan sama-sama. You're handed the dreaded assignment, the science project. Kata-kata yang digaris miring adalah dreaded. Jadi dari A, B, C dengan D, apa lawan katanya? Halaman 6.13. Nomor 1, dreaded. You're handed the dreaded assignment, the science project. Dreaded itu menjenuhkan, membosankan. Yes, interesting. Number 2, right. Gampang lah ya. Lawan katanya right or wrong, sudah jelas-jelas ya. Number 3, boost. Number 3, boost. Boost itu sama dengan fluent. Kenapa? Obstacle itu sama seperti hindrance, halangan. Jadi yang mana? Kalau misalnya sesuatu yang lancar, lawan katanya apa? Yes, karena kalau support itu sama ya, artinya mendukung juga ya, artinya membuat sesuatu itu baik gitu. Curse is a curse. Hope. What is curse? Anyone can help to find curse? Tumpah, arti lain, ini sesuai konteks. It's a curse. Menyumpah ya, kayaknya nggak nyambung sama sekali. Oke, number 4, original. Asli, berarti kita cari lawan katanya adalah artificial. Buatan. Yes, artificial. What about number 5? Further. Lebih jauh. Berarti lebih dekat. Closer. Yes. What about number 6? Innovative. Innovative berarti apa ya, maksudnya berkembang gitu lah, inovatif gitu, maju. Static. Yes, C. What about number 7? Come up. Come up itu artinya muncul gitu. Come up, muncul ya. Stop. What about number 8? Well. Gampang sekali lah ya. Badly. Number 9, impress. Impress itu berkesan gitu, memberikan kesan yang baik. Disappoint, mengecewakan. The last number 10, simple. Yes, complex. Jadi itu adalah lawan katanya, complex. Yes, well, I think we are going to stop here. Atau ada yang mau ditanyakan? Untuk yang sebelumnya tanggal 4 kita ada face to face meeting as usual. Ada yang gak bisa datang? Siapa? yang kemarin hanya ada 4. Yang ini jangan.
Oh gitu. Berarti yang datang 4 juga ini. Jadi Miss bisa siap-siap bagaimana merancang kelasnya dengan 4 orang begitu. Biar kita bisa having fun. Santai aja ya. Kita having fun aja gitu ya. Oke, I have nothing to say karena memang itu mungkin tuntutan pekerjaan atau mungkin izinnya yang tidak ada begitu. Jadi ya gimana ya, maksudnya ya that's the risk gitu, karena kita juga di sini kan bekerja, ada kewajiban lain. Kalau begitu nanti untuk tugas sebenarnya karena Miss akan berikan tugas di TTM begitu. Kalau begitu buat teman-teman yang gak hadir nanti tugasnya seperti biasa online. Kalau begitu. Okay, I will upload the recording and then I will leave a note about the assignment. Ntar Miss akan posting recordingnya seperti biasa, jadi teman-teman yang gak gabung bisa dengar, dan juga untuk tugasnya apa yang akan kita lakukan di hari Minggu nanti. Okay, I think that's all for this night. Any comment? No? Okay, yes, sampai ketemu di hari Minggu buat yang bisa nanti. Buat yang tidak, no problem, tapi dikerjakan untuk tugasnya dan please be on time. Okay, that's it for tonight. Thank you for your attention and cooperation for tonight. I'm sorry if there is some mistakes or something wrong. Selamat beraktivitas untuk minggu ini dan semoga semuanya lancar ya. Okay, good night, see you. Yes.